Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini Uda Nazar akan sedikit berbagi tentang video Uda Nazar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu video pertama yang Uda Nazar upload. Nah kebetulan di situ ada pertanyaan. Sebelumnya kan Uda Nazar itu pada video itu ya, itu menjelaskan tentang maintenance. Jadi maintenance itu secara umum yang sebagaimana kita ketahui itu ada predictive maintenance, ada preventive maintenance, dan ada corrective maintenance. Nah, di situ memang di video pertama Uda Nazar itu, Uda Nazar menjelaskan itu secara teori ya. Jadi panjang videonya, ada sekitar 20-an menit, berapa tuh Uda Nazar aja lupa. Nah, di situ ada terselip sebuah pertanyaan. Uda Nazar tolong dijelaskan secara nyata perbedaan dari preventive maintenance, kemudian predictive maintenance dan corrective maintenance. Nah sebenarnya itu udah Nazar jelasin ya di video itu. Mungkin teman yang berkomentar ini males nontonnya gitu ya. Jadi ya memang kita ini kan kadang-kadang perilaku kita atau sifat kita itu kan berbeda. Ada yang senangnya dengerin, ada yang senangnya langsung ngeliat, ada yang senangnya langsung mempraktekkan. Nah sekarang sedikit aja udah Nazar membedakan secara nyata ya. Secara nyata itu perbedaan dari jenis-jenis maintenance. Nah kita sepakati dulu pembagian maintenance yang secara umum itu ada 3 tadi ya, preventive, predictive, sama corrective maintenance. Nah sedangkan kalau ada pembagian lain itu nggak usah udah jelasin karena memang nggak umum gitu. Oke, baik, sekarang kita masuk ke preventive maintenance dulu. Preventive maintenance itu adalah termasuk contohnya itu adalah servis berkala. Servis berkala itu apa? Ganti oli, ganti filter, ganti filter udara, filter kabin, oli itu semua ya. Oli misalnya ada oli transmisi, oli gardan, oli mesin. Nah itu namanya preventive maintenance, yang itu namanya servis berkala. Nah itu preventive maintenance. Nah kemudian apa sih predictive maintenance? Nah predictive maintenance seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman lagi ganti oli nih. Ganti oli itu sebenarnya itu kalau di dealer ataupun di Uda Nazar sendiri itu selain ganti oli itu kita nggak sekedar ganti oli, ganti filter, enggak. Kita harus mengecek keseluruhan secara umum dan visual dari unit. Nah ini udah contohkan aja di lori apa truk ya, bagusnya truk aja ya. Nah ketika teman-teman lagi ganti oli atau ganti oli di bengkel, kemudian teman-teman megang ini nih, contoh aja. Kemudian teman-teman megang shock breaker itu teman-teman pegang. Ternyata di bushingnya atau di bola-bolanya atau ball joint dari anti-root lah atau di tirut ini itu udah goyang-goyang. Nah itu goyang-goyang ya. Goyang-goyang itu artinya sebenarnya dia itu sudah harus diganti tetapi belum terlalu rusak. Nah teman-teman tahu nih, wah ini sebentar lagi rusak. Nah, ketika teman-teman mengetahui itu kan otomatis teman-teman belum ada duit nih, misalnya belum ada duit, mobil teman-teman tetap teman-teman pakai, tetapi teman-teman segera mengorder anti-root tersebut. Nah itu namanya bisa dikatakan predictive maintenance. Predictive maintenance itu istilahnya kita meramalkan, wah ini sekian hari lagi spare part ini bakalan hancur nih, ini harus segera diorder sekarang. Atau wah ini 2 hari lagi spare part ini bisa patah. Nah itu namanya predictive maintenance. Namanya predictive kan prediksi. Apa sih yang kita prediksi untuk maintenance mobil kita ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu namanya predictive maintenance. Lalu apa itu corrective maintenance? Nah corrective maintenance itu seperti kasusnya seperti ini. Nah ini seperti ini sebenarnya predictive maintenance yang terlalu lama kita melakukan maintenance pengorderan barang, jadinya menjadi corrective maintenance. Nah corrective maintenance itu apa? Corrective maintenance itu harusnya itu hal yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak bisa kita ketahui,
tiba-tiba rusak. Nah, seperti ini contohnya misalnya. Tiba-tiba rusak, karena apa? Karena memang mungkin spare partnya itu nggak bisa dilihat, spare partnya itu sulit dijangkau. Nah, tiba-tiba rusak. Setelah rusak, dia breakdown, atau istilahnya tidak bisa beroperasional. Kemudian kita kerjakan dengan mengganti spare part tersebut. Nah, itu namanya corrective maintenance. Kira-kira begitu teman-temannya. Udah Nazar sharing sedikit aja nih, biar teman-teman nggak terlalu bingung gitu. Karena untuk teorinya kan udah jelasin. Nah, ini untuk nyatanya ya, realnya gitu. Jadi udah Nazar sedikit menjelaskan seperti itu aja contohnya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa dianalogikan sendiri ke mobil teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman ya, daripada panjang-panjang nanti teman-teman juga pusing sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.